액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, let me introduce myself. My name is Azhara Fania Pradiva with NPM 2241112 Management Class 22B. Here we'll discuss debt management. Let's discuss. Pengertian manajemen hutang. Manajemen hutang adalah proses mengelola kewajiban, keuangan, atau utang perusahaan atau individu dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengatur pengeluaran, jangka waktu, bunga, dan sumber dana sehingga dapat meminimalkan risiko keuangan dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang. Utang adalah jumlah uang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain. Biasanya dalam bentuk pinjaman atau pembelian barang atau jasa dengan janji pembayaran di masa mendatang. Utang dapat berupa utang bank, utang kartu kredit, utang kepada pemasok, atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada sewaktu-waktu tertentu. Utang langsung adalah istilah yang biasanya mengacu pada pinjaman atau utang yang diperoleh secara khusus untuk tujuan tertentu seperti membeli rumah, hipotek, atau membiayai pendidikan, pinjaman pendidikan. Dalam kasus ini, dana yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan tujuan peminjaman dan seringkali aset yang dibiayai seperti rumah atau pendidikan digunakan sebagai jaminan. Utang langsung memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, tujuan tertentu. Utang langsung digunakan untuk tujuan khusus seperti pembelian rumah, mobil, atau pendidikan. Lalu yang kedua ada jaminan. Dalam beberapa kasus, aset yang biayai dapat digunakan sebagai jaminan atau anggunan seperti hipotek yang menggunakan rumah sebagai jaminan. Suku bunga. Tingkat suku bunga pada hutang langsung dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan pasar keuangan saat itu. Selanjutnya ada pembayaran berkala. Peminjam diharuskan untuk melakukan pembayaran berkala, biasanya bulanan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Lalu ada keterbatasan penggunaan dana. Dana dari hutang langsung harus digunakan sesuai dengan tujuan awal peminjaman dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan lain. Hutang langsung seringkali memiliki manfaat seperti membantu seseorang membeli rumah atau mendapatkan pendidikan yang mungkin sulit dibiayai secara tunai. Namun, penting untuk memahami kepenuhannya kewajiban yang terkait dengan hutang ini dan memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran hutang secara bertanggung jawab. Perencanaan hutang adalah proses merencanakan bagaimana mengelola utang dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, evaluasi hutang. Pertama, identifikasi semua utang Anda, catat jumlah utang, suku bunga, jangka waktu, dan pemberi pinjaman. Ini mencangkup
utang seperti pinjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan lainnya. Yang kedua, prioritaskan utang. Tentukan utang mana yang harus menjadi prioritas. Biasanya, utang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar menjadi prioritas. Yang ketiga, buat anggaran. Buat anggaran yang mencangkup semua pengeluaran bulanan Anda. Ini akan membantu Anda melihat berapa banyak uang yang dapat dialokasikan untuk pembayaran utang setiap bulan. Yang keempat, rencana pembayaran utang. Tentukan rencana pembayaran utang yang realistis. Cobalah untuk membayar lebih dari pembayaran minimum jika memungkinkan, terutama pada utang dengan suku bunga tinggi. 5. Konsolidasi utang. Pertimbangan konsolidasi utang jika diperlukan. Ini melibatkan menggabungkan beberapa utang menjadi satu utang dengan suku bunga lebih rendah, seperti pinjaman konsolidasi atau transfer saldo. Yang keenam, renegosiasi suku bunga. Coba untuk renegosiasi suku bunga dengan pemberi pinjaman Anda. Beberapa pemberi pinjaman mungkin bersedia menurunkan suku bunga jika Anda memiliki catatan pembayaran yang baik. Yang ketujuh, hindari utang baru. Selama Anda berusaha melunasi utang, hindari mengambil utang baru kecuali jika diperlukan. Kedelapan, hemat pengeluaran. Temukan cara untuk menghemat pengeluaran sehari-hari agar dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk membayar utang. Yang kesembilan, pertimbangkan penyimpanan darurat. Selalu ada kemungkinan keadaan darurat. Pertimbangkan untuk membangun dana darurat agar tidak terpaksa mengambil utang tambahan dalam situasi darurat. Yang kesepuluh, konsultasikan penasihat keuangan. Jika utang Anda sangat kompleks atau Anda merasa kesulitan mengelola utang, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan atau konselor keuangan yang berpengalaman. Perencanaan utang membantu Anda mengurangi utang dengan cara yang terstruktur dan menghindari kesulitan keuangan. Penting untuk berkomitmen pada rencana tersebut dan menjalankannya secara konsisten. Manajemen utang yang lancar adalah kemampuan untuk mengelola utang secara efisien, membayar tagihan tepat waktu, dan mengurangi utang seiring berjalannya waktu. Berikut beberapa langkah untuk menjalankan manajemen utang yang lancar. Yang pertama, pemahaman utang. Ketahui secara lengkap semua utang yang Anda miliki, termasuk jumlah utang, suku bunga, dan jadwal pembayaran. Yang kedua, anggaran yang bijak. Buat anggaran yang mencangkup semua pengeluaran bulanan dan pastikan Anda mengalokasikan dana yang cukup untuk membayar utang secara rutin. Yang ketiga, prioritaskan utang. Utamakan pembayaran utang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar tepat waktu. Manajemen hutang yang lancar memungkinkan Anda untuk mengurangi utang Anda sambil menjaga keseimbangan keuangan Anda. Itu juga dapat membantu Anda membangun sejarah kredit yang baik dan memajukan tujuan keuangan Anda. Utang berlebihan dapat memiliki sejumlah risiko serius termasuk beban keuangan. Pembayaran utang bulanan yang tinggi dapat menjadi beban keuangan yang berat. Jika pembayaran utang melebihi kemampuan Anda, ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Yang kedua, tekanan emosional. Utang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang signifikan yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik. Yang ketiga, buruknya sejarah kredit. Jika Anda gagal membayar utang secara konsisten, itu dapat merusak sejarah kredit Anda. Ini akan membuat Anda kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan.
Yang keempat, suku bunga tinggi. Utang berlebihan seringkali termasuk utang dengan suku bunga tinggi, seperti kartu kredit. Ini berarti Anda membayar lebih dalam bentuk bunga yang bisa menjadi beban besar. Yang kelima, risiko kehilangan aset. Jika Anda menggunakan aset sebagai jaminan untuk utang, seperti rumah atau hipotek, risiko kehilangan aset tersebut jika Anda tidak dapat membayar utang. Yang keenam, keterbatasan kebebasan keuangan. Utang berlebihan dapat membatasi kebebasan finansial Anda. Anda mungkin harus terus bekerja keras untuk membayar hutang dan kurang dapat mengejar tujuan keuangan lainnya. Yang ketujuh, kesulitan menyimpan. Ketika sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar hutang, Anda mungkin kesulitan untuk menyisihkan dana untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Yang kedelapan, potensi kebangkrutan. Jika hutang berlebih tidak dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada kebangkrutan yang memiliki konsekuensi serius terhadap keuangan Anda. Untuk menghindari risiko hutang berlebih, penting untuk berpikir matang sebelum mengambil hutang, memiliki rencana pengelolaan hutang yang baik, dan hidup sesuai kemampuan finansial Anda. Perencanaan keuangan yang bijak dan pengelolaan hutang yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan pribadi. Okay, that's all our discussion. Hopefully it will be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.